Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nur Ashifa dari Offering C ingin mempresentasikan terkait rencana ide startup yang akan saya buat, yaitu sebuah aplikasi yang bernama OTW, Online Draw iWes. Ya, jadi ide aplikasi ini muncul dari keresahan saya ketika saya diminta oleh orang tua saya untuk membuang beberapa handphone yang sudah tidak bisa dipakai kembali atau sudah rusak. Tetapi saya tidak mengetahui di mana tempat pembuangan sampah elektronik yang aman. Karena berdasarkan informasi yang saya tahu, yang saya dapat, bahwa sampah elektronik itu mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, berdasarkan data laporan tahunan Global e-Waste Monitor tahun 2020 yang dirilis oleh PBB, itu menunjukkan bahwa jumlah limbah elektronik selama tahun 2019 itu mencapai 53,6 juta ton. Nah, limbah elektronik tersebut berasal dari berbagai macam negara di dunia termasuk Indonesia. Yang tergolong limbah elektronik yaitu barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak seperti handphone, televisi, kipas angin, komputer, kabel-kabel hingga batu baterai. Nah, biasanya limbah elektronik tersebut itu dibiarkan begitu saja oleh masyarakat sehingga menjadi barang yang memakan tempat atau ruangan di dalam rumah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih tidak tahu ingin dibuang kemana barang-barang tersebut. Pasalnya, tidak ada tempat penampungan khusus untuk mengelola limbah elektronik, yang pada akhirnya barang elektronik yang tidak terpakai itu justru dibuang di tempat yang sama dengan limbah jenis lainnya, seperti limbah makanan, plastik, dan lain-lain. Padahal limbah-limbah tersebut itu berbeda dengan limbah elektronik, karena limbah elektronik mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, kobalt, timbal, dan lain-lainnya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga barang elektronik tersebut itu dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya atau B3. Nah, jadi limbah makanan atau limbah elektronik itu berbeda, cara pengolahannya pun berbeda. Sehingga apabila pembuangannya itu dijadikan satu, maka itu merupakan hal yang tidak tepat. Berdasarkan permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, maka saya berencana untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengelola ataupun mengurangi limbah elektronik, yaitu dengan aplikasi yang bernama OTW. Aplikasi OTW ini merupakan aplikasi layanan jasa yang dapat membantu memudahkan masyarakat untuk membuang ataupun mengeluarkan barang elektronik yang telah rusak ataupun tidak terpakai. Nah, konsep dari aplikasi ini itu sama seperti tukang loak, tapi yang membedakan adalah pengguna atau masyarakat dapat menjual sampah tanpa perlu ke pengepul dan akan mendapatkan kompensasi berupa sejumlah uang. Jadi yang biasanya masyarakat itu harus mencari tempat penjualan barang atau sampah yang tidak terpakai, dengan aplikasi ini tuh masyarakat bisa lebih mudah untuk mencari tempat tersebut. Bahkan masyarakat tidak perlu datang ke tempat, hanya dengan aplikasi ini masyarakat bisa menjual sampah elektronik mereka. Nah, aplikasi OTW ini nantinya akan memiliki dua fitur layanan. Yang pertama adalah layanan penjualan sampah, yang kedua adalah layanan video pengelolaan sampah. Nah, dari fitur layanan penjualan sampah, itu pengguna dapat melakukan permintaan penjemputan sampah dengan memasukkan informasi terkait alamat dan waktu penjemputan. Kemudian, petugas dari pihak aplikasi itu nantinya akan datang ke alamat pengguna untuk mengambil sampah tersebut dan terjadilah transaksi jual beli antara pengguna dan petugas. Lalu sampah yang telah dibeli oleh petugas aplikasi tadi itu nantinya akan langsung disalurkan ke perusahaan atau industri pengelolaan sampah elektronik. Jadi sampah tersebut itu bisa langsung segera dikelola lagi atau didaur ulang lagi sehingga tidak ada pencemaran untuk lingkungan.
Dan sampah yang telah disetorkan atau yang telah dijual oleh pengguna itu nantinya juga akan masuk menjadi saldo di e-wallet pengguna yang telah tersedia di aplikasi. Jadi dari layanan penjualan sampah ini masyarakat akan lebih mudah untuk menjual sampahnya dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Lalu fitur yang kedua yaitu fitur layanan video pengelolaan sampah. Nah, dari fitur ini, pengguna itu dapat melihat video-video edukasi terkait pengelolaan sampah elektronik. Jadi dengan begitu, pengguna dapat mengetahui informasi lebih terkait sampah elektronik seperti bagaimana cara mengelolanya, dampak apa yang ditimbulkan, dan lain-lain. Karena saya rasa masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sampah elektronik yang dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik gitu. Karena orang tua saya sendiri pun juga masih seperti itu gitu. Mereka masih belum mengetahui terkait bahayanya atau terkait kandungan yang ada di dalam sampah elektronik tersebut. Nah, jadi dari aplikasi ini itu diharapkan, dari fitur ini itu diharapkan masyarakat atau pengguna dapat lebih bijak dalam menggunakan peralatan elektronik setelah mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari adanya sampah elektronik yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada beberapa kegunaan atau manfaat dari aplikasi OTW ini, yaitu yang pertama adalah untuk memudahkan masyarakat membuang ataupun mengeluarkan sampah elektronik. Jadi masyarakat itu tidak perlu repot-repot untuk mencari tempat penjualan sampah ataupun tidak perlu datang langsung ke tempat penjualan sampah. Karena dengan aplikasi ini mereka dapat menjual sampah mereka dengan mudah. Yang kedua yaitu untuk menambah pengetahuan atau informasi terkait sampah elektronik, sehingga masyarakat atau pengguna akan lebih berhati-hati atau lebih bijak dalam menggunakan barang elektroniknya. Yang ketiga, untuk menambah pendapatan bagi konsumen atau pengguna ataupun masyarakat yang didapat dari penjualan sampah mereka. Yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk membantu pemerintah dalam mengurangi sampah elektronik. Karena sampah-sampah elektronik yang telah dibeli tadi ataupun yang telah diserahkan kepada pihak aplikasi itu nantinya akan langsung diserahkan ke industri pengolahan sampah elektronik sehingga akan segera diolah lebih cepat seperti itu. Yang selanjutnya ada bisnis model Canva atau BMC. Nah, BMC ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu key partner. Pada aplikasi OTW ini nantinya akan bekerja sama dengan industri pengolahan sampah elektronik, kemudian akan bekerja sama dengan pengepul sebagai agen untuk mengambil sampah-sampah milik pengguna, kemudian bekerja sama dengan e-money seperti OVO, Dana, Link Aja, lalu akan bekerja sama juga dengan investor. Poin yang kedua yaitu key activities. Jadi aplikasi ini nantinya akan melakukan kegiatan. Yang pertama, membeli barang bekas elektronik dari customer atau pengguna aplikasi. Yang kedua, menjual barang bekas elektronik ke industri pengolahan sampah elektronik. Yang ketiga, akan mengupload video edukasi pengolahan sampah elektronik pada aplikasi OTW. Poin yang ketiga yaitu key research. Sumber atau bahan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi OTW ini pastinya yaitu membutuhkan sumber daya manusia seperti agen, ahli IT ataupun pihak-pihak yang berada di belakang aplikasinya. Dan karena ini aplikasi pastinya akan membutuhkan aplikasinya sendiri. Jadi akan membuat aplikasi terlebih dahulu dan akan terus melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian yang dibutuhkan lagi yaitu video-video edukasi yang nantinya akan diupload pada aplikasi OTW ini. Poin yang keempat yaitu value proposition. Nah, yang ditawarkan dari aplikasi ini yaitu kemudahan menjual sampah elektronik. Yang kedua, keuntungan bagi konsumen yaitu dari penjualan sampah-sampah mereka. Kemudian kemudahan bertransaksi, yaitu aplikasi ini menggunakan e-payment jadi lebih mudah. Lalu yang terakhir, layanan edukasi terkait pengelolaan sampah elektronik. Jadi masyarakat atau pengguna itu akan mengetahui informasi lebih terkait sampah elektronik, mulai dari bahayanya, kandungannya, dampaknya, dan lain-lain. Lalu poin yang kelima adalah customer
relationship. Nah, aplikasi ini dalam mempertahankan konsumennya itu pasti akan mempertahankan atau memperhatikan itu layanan personal. Jadi terkait kesopanan ataupun keramahan petugas-petugasnya. Lalu yang kedua ada poin yang dapat ditukarkan. Jadi pengguna aplikasi yang telah melakukan penjualan itu nantinya juga akan mendapatkan poin, kemudian poin itu akan dikumpulkan dan dapat ditukarkan berupa barang pada pihak aplikasi OTW-nya. Lalu yang ketiga adalah undian hadiah. Jadi nanti aplikasi OTW ini akan melakukan event-event tertentu dan melakukan juga undian hadiah bagi pengguna aplikasinya. Kemudian poin yang selanjutnya itu channel. Aplikasi OTW ini itu akan dipromosikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu customer segment itu aplikasi ini menargetkan semua kalangan pengguna smartphone. Jadi maupun laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya semua kalangan, yang penting kalangan tersebut itu bisa mengoperasikan handphone mereka. Lalu yang kedua ada perumahan, yang ketiga ada perkantoran, dan yang keempat ada perindustrian, terutama yang menggunakan barang-barang elektronik dalam kegiatan produksinya. Lalu poin selanjutnya adalah cost structure. Jadi biaya yang dikeluarkan dari aplikasi cost ini yaitu biaya software development, yaitu biaya untuk membuat aplikasinya dan mengembangkan aplikasinya, kemudian upah atau gaji agen, dan yang ketiga adalah biaya promosi. Poin yang terakhir yaitu revenue stream. Jadi aplikasi ini akan mendapatkan penghasilan dari penjualan barang bekas elektronik ke industri pengolahan sampah elektronik. Jadi sampah yang telah dibeli itu nantinya akan diserahkan kepada industri pengolahan dan akan mendapatkan kompensasi berupa uang juga dari industri pengelolaan sampah elektronik tersebut. Lalu penghasilan yang kedua didapat dari iklan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.